Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan nomor NPM 20106310525 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Matematika Fakultas FKIP Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Selamat menyaksikan. Filsafat berasal dari kata Yunani, yakni filosofia atau filosofos. Philo yang berarti cinta, sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Sehingga dapat diartikan sebagai sejumlah gagasan yang penuh dengan kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Artinya, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan. Awal munculnya filsafat. Filsafat muncul di Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi tentang keadaan alam dunia, lingkungan sekitar mereka, dan tidak menggantungkan diri kepada agama untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Dasar-dasar filsafat. Adapun dasar-dasar dalam filsafat yang pertama yaitu seseorang tidak boleh merasa puas terhadap mitos. Mitos adalah sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Kedua, seseorang yakin betul dengan panca indera. Alasan mempelajari ilmu filsafat yakni natik atau berpikir, rasa ingin tahu, dan rasa kagum. Filsafat Barat. Filsafat Barat adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas-universitas di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Filsafat ini berkembang dari tradisi falsafi orang Yunani kuno. Dalam filsafat Barat, secara sistematis terbagi menjadi 3 bagian, yakni 1. Bagian filsafat yang mengkaji tentang ada atau be atau ontologi. Kedua, bidang filsafat yang mengkaji pengetahuan atau epistemologi dalam arti luas. Ketiga, bidang filsafat yang mengkaji nilai-nilai menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia atau aksiologi. Adapun tokoh-tokohnya sebagai berikut. Filsafat Timur. Filsafat Timur adalah tradisi falsafi yang terutama berkembang di Asia, khususnya di India, Tiongkok, Nusantara, dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi budayanya. Sebuah ciri khas filsafat Timur ialah dekatnya hubungan filsafat dengan agama. Meskipun hal ini kurang lebih juga bisa dikatakan untuk filsafat Barat, terutama di abad pertengahan, tetapi di dunia Barat, filsafat antik masih lebih menonjol daripada agama. Adapun tokoh-tokohnya sebagai berikut. Filsafat Islam. Najib Fahi pada tahun 2006 cenderung menganggap filsafat Islam sebagai mata rantai yang menghubungkan Yunani dengan Eropa modern. Kecenderungan ini disebut Eurocentris, yang berpendapat filsafat Islam telah berakhir sejak kematian Ibn Rushd. Pendapat ini ditentang oleh Henry Corbin dan Louis Massignon yang menilai adanya eksistensi filsafat Islam. Dalam filsafat Islam ada 4 aliran, yakni pertama, ada eripatetik atau memutar atau berkeliling. Kebiasaan ini dilakukan oleh Aristoteles yang selalu berjalan-jalan mengelilingi muridnya ketika mengajarkan filsafat. Kedua, ada aliran Iluminasionis atau Isroki, didirikan oleh pemikiran Iran. Yang ketiga, ada aliran Irfani atau Tasawuf. Tasawuf bertumpu pada pengalaman mistis yang bersifat suprarasional.
Yang keempat, ada aliran hikmah muta'aliyah atau teosofi transenden. Dalam materi ini, kita simpulkan bahwa filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan. Untuk klasifikasi filsafat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada filsafat barat, yang kedua ada filsafat timur, dan yang ketiga ada filsafat Islam. Itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai konsep filsafat dan klasifikasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materi dan pembahasan yang masih keliru. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.